Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Wartika dari PAUD semester 4. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang proses pembelajaran kelompok bermain. Proses pembelajaran kelompok bermain adalah urutan pelaksanaan atau proses interaksi peserta didik agar dapat terjadi pemerolehan ilmu melalui jalur pendidikan prasekolah bagi anak usia 3-6 tahun atau anak usia dini, baik itu formal, informal, dan non-formal. Adapun fungsi dari kegiatan belajar kelompok bermain yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anak melalui kesehatan gizi. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak sesuai dengan perkembangannya. Adapun tujuan pembelajaran kelompok bermain adalah yang pertama, meningkatkan keyakinan dalam beragama. Yang kedua, mengembangkan budi pekerti dalam kehidupan anak. Yang ketiga, mengembangkan sosialisasi dan kepekaan emosional. 4. Meningkatkan kedisiplinan melalui kebiasaan hidup teratur. 5. Mengembangkan komunikasi dalam kemampuan berbahasa. 6. Meningkatkan pengetahuan atau pengalaman melalui kemampuan daya pikir. 7. Mengembangkan koordinasi motorik halus dan kreativitas dalam keterampilan dan seni. 8. Meningkatkan kemampuan motorik kasar dalam rangka kesehatan jasmani. Adapun prinsip pembelajaran kelompok bermain, yang pertama, belajar melalui bermain. Anak di bawah usia 6 tahun ada pada masa bermain, jadi jadikanlah belajar itu melalui bermain, biar anak bisa enjoy, anak tidak merasa tertekan. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Pendidik harus mampu memberikan rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan. Yang keempat, berpusat pada anak. Pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar anak, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak. Yang kelima, pembelajaran aktif. Pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak akan mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri. Yang keenam, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membantu karakter yang positif pada anak. Yang ketujuh, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, nyaman bagi anak. Yang kedelapan, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik dan antara anak dengan anak yang lainnya. Yang kesembilan, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD itu sendiri. Pelaksanaan pembelajaran kelompok bermain, salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan tematik terpadu. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dilakukan melalui bermain secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada anak. Adapun yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan pembelajaran kelompok bermain, yaitu yang pertama, materi kegiatan pembelajaran kelompok bermain. Nah, materi pembelajaran yang dijadikan bahan belajar di kelompok bermain harus valid, signifikan, dan bermakna atau sesuai tahap perkembangan intelektual anak. Seorang pendidik hendaknya selalu mengaitkan kegiatan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan anak dengan melaksanakannya melalui kegiatan bermain. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan yaitu metode pembelajaran di kelompok bermain. Ada beberapa macam metode dalam pembelajaran kelompok bermain. Di antaranya metode bercerita, demonstrasi, bercakap-cakap, pemberian tugas, sosiodrama atau bermain peran, karya wisata, proyek, dan eksperimen. Yang ketiga yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu model pembelajaran kelompok bermain. Ada beberapa model dalam pembelajaran kelompok bermain. Di antaranya yang pertama, model pembelajaran kelompok berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Yang kedua, model pembelajaran kelompok berdasarkan kegiatan pengaman. Yang ketiga, model pembelajaran berdasarkan area atau minat. Yang terakhir yaitu model pembelajaran berdasarkan sentra. Selanjutnya, yang keempat adalah dukungan pada pembelajaran kelompok bermain. Untuk membantu pencapaian pembelajaran yang optimal, diperlukan dukungan, di antaranya media dan sumber belajar yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan, keterlibatan orang tua, dan keterlibatan instansi terkait, misalnya puskesmas, pemadam kebakaran, kepolisian, dan lain-lain dalam kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Yang kelima, sarana dan alat kegiatan belajar mengajar kelompok bermain. Kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan baik dan efektif jika didukung oleh sarana dan sumber belajar yang memadai. Dengan adanya sarana dan sumber belajar yang memadai akan memberi kemudahan bagi guru untuk menerapkan metode pengajaran yang diprogramkan. Selain itu, anak merasakan senang dan akan terkondisikan dengan baik. Nah, yang terakhir yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan pembelajaran yaitu evaluasi dalam pembelajaran di kelompok bermain. Evaluasi atau penilaian ialah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang perkembangan, perubahan, dan kemajuan anak didik melalui proses belajar mengajar yang mereka lakukan. Evaluasi ini dilakukan oleh guru secara berkesinambungan dengan menggunakan cara-cara yang efektif dan efisien. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Play, learn, and grow together. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.